kajian hikmah al-mau'izah hasanah yang dulu menika badipun asta panjenenganipun guru kita Sayyidil Habib Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Usman bin Alwi Ba'agil wekdal saha pangginan kita sumanggaken sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min at-ta'lim batal mudifada wa sifada wa nafa'id difa'il arwah wa ardina wa adikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin athabakumullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taqdi lana biha jami'il hajati wal matalib wa tuba'idna biha min jami'il afati wal masaib wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Wa qala liman ya'ba ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga Allah jadikan kita pada malam hari ini sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk bisa menyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang penuh dosa ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji manusia yang paling suci, manusia yang paling agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan lisan kita untuk senantiasa menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah daripada majelis ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita untuk bisa memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa memandang indahnya wajah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita pada malam hari ini untuk menyebut, memperingati daripada kekasihnya, kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini semua bukan lantaran kehebatan kita, bukan lantaran kekuatan kita, atau bukan karena popularitas kita, melainkan semua ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas persetujuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena titik daripada perkumpulan kita ini adalah penghujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghujung daripada acara ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua atas izin Allah, dan izin itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan apa? Untuk diberikan yang namanya izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua izin, izin dari Allah, izin daripada Rasulullah. Jikalau Rasulullah tidak mengizini kita untuk menyebutkan namanya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing kita, langkah kaki kita untuk menuju jalan yang mana jalan itu menuju kepada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita berkumpul pada malam hari ini apa? Semua dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan adanya agama Islam, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, bersemarak menyambut apa? Menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling rahmat dengan kita, yang paling rahmat dengan alam semesta ini. Nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaumnya. Nabi Adam diutus untuk kaumnya, kemudian Nabi Musa diutus untuk kaumnya, kemudian Nabi Isa diutus untuk kaumnya sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi perahmat atau berkasih sayang untuk seluruh alam. Rahmatnya Rasulullah itu bukan hanya untuk manusia, bahkan benda-benda mati pun mendapatkan rahmatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugi orang-orang yang tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali merindukan kita sebelum adanya kita, mencintai kita sebelum adanya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terlebih dahulu cinta kepada kita sebelum ibu kita mencintai kita. Orang tua kita itu mencintai kita setelah adanya kita. Minimal kita ini ada di dalam perut seorang ibu, maka di situ timbullah kasih sayang orang tua. Akan tetapi kelebihan daripada Rasulullah bisa mencintai kita walaupun kita ini belum ada. Dan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Itu tidak hanya terbatas untuk manusia. Seluruh yang ada di alam semesta ini semua berpangkal rahmatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diriwayatkan seperti halnya yang disebutkan di dalam riwayat bahwasannya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah itu bersandar
pada pohon kurma. Ada pohon kurma. Di situ tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersandar, untuk meletakkan tangannya, untuk meletakkan dadanya, untuk bersandar dadanya. Itu pohon kurma untuk menyampaikan risalah. Pernah suatu ketika salah satu sahabat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tersebut bilang, ya Rasulullah, saya mempunyai anak yang mana anak saya ini adalah tukang kayu. Anak saya adalah tukang kayu yang insya Allah anak saya sudah membuatkan mimbar untukmu ya Rasulullah, yang mana mimbar itu bisa engkau gunakan untuk menyampaikan risalah pengganti daripada pohon kurma tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui tawaran sahabat tersebut, sehingga mimbar datang. Pohon kurma ini dipindah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dibuang, dipindah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tepatnya ada di pojokan Masjid Nabawi. Yang tadinya pohon kurma ini dijadikan buat mimbar, nah ini pohon kurmanya itu ditaruh di pojokan Masjid Nabawi. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan tangisan yang sangat jelas, rengean yang sangat jelas, sehingga rengean tersebut bukan hanya didengar oleh Rasulullah, melainkan tangisan ini juga didengar oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid. Maka para sahabat bingung, ini suara apa? Siapa yang nangis? Dicari orang-orang, tidak ada yang nangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan khutbahnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan menuju pohon kurma tersebut dan memeluk pohon kurma tersebut, sehingga para sahabat mensifati bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk pohon kurma itu seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Seperti seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pohon kurma tersebut, apa yang membuatmu menangis? Iya ya Rasulullah, dulu saya engkau jadikan sandaran ketika engkau menyampaikan risalah. Akan tetapi sekarang engkau letakkan aku di pojokan, di sudut daripada masjid, dan engkau sudah mendapatkan pengganti yang baru. Saya sedih dengan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua tawaran kepada pohon kurma itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua tawaran. Yang pertama, tawaran pertama, kamu saya tanam sekarang, kamu saya tanam sehingga kamu akan tumbuh sampai nanti hari kiamat. Atau tawaran yang kedua, apa tawaran yang kedua? Tawaran yang kedua adalah kamu kelak akan bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tumbuh bersama aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebatang pohon yang tidak berakal, bahkan tidak memiliki otak, itu pun pohon ini mengatakan, ya Rasulullah, seandainya hanya ada dua pilihan itu, maka saya memilih bersamamu kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan batang kurma tersebut dan tumbuh menjadi kurma-kurma yang bagus. Seperti inilah rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang yang sangat besar yang memakan banyak korban, yang mana para sahabat pada saat itu banyak yang syahid di medan perang itu. Sebab apa? Gerbang Khaybar adalah gerbang yang sangat besar yang terbuat daripada baja murni yang lebarnya itu tidak bisa dibayangkan. Baja murni, full baja dari atas sampai bawah, itu bukan semeter 2 meter, bisa 5 meter ke atas, bisa 7 meter ke atas itu baja. Itu yang namanya gerbang Khaybar. Banyak sahabat yang berguguran pada saat perang Khaybar.
Banyak sahabat yang meninggal syahid pada saat perang Khaibar. Sampai pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai segenap orang Muslim, sesungguhnya besok gerbang Khaibar akan dibuka. Dan yang memimpin perang adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dia ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bisyarah yang semacam ini, dengan ciri-ciri yang semacam ini, ketika sahabat mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri orang yang memimpin daripada Ghazwatul Khaibar, perang Khaibar, di situ sahabat pada malam hari itu tidak ada yang bisa tidur. Tidak ada yang bisa tidur, semuanya bingung. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan, wallah, demi Allah, saya tidak punya rasa untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada malam hari itu. Kecuali pada malam itu. Sebab apa? Sebab ciri-ciri orang yang memimpin adalah orang yang ridho kepada Allah dan dia pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan dia pun mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab menggebu-gebu ingin menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Akan tetapi catatan berkata berbeda. Semua sahabat tidak ada yang bisa tidur. Semua bingung, semua kepikiran. Kira-kira besok ini siapa yang jadi pemimpin? Kira-kira besok siapa yang memimpin perang? Dan ketika datang keesokan harinya setelah sholat subuh, tiba waktu duha, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan segenap para sahabatnya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Di absen satu-satu, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada, kemudian Khalid bin Walid ada, Sa'ad bin Abi Waqqas ada, semuanya di absen oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib beliau dalam keadaan sakit. Sakit apa? Sakit demam tinggi sampai matanya itu tidak bisa ngelihat. Saking apa? Saking panasnya. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk memanggil Sayyidina Ali dan dihadapkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijemput dan dihadapkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diusap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedua matanya yang tidak bisa ngelihat. Maka seketika itu apa? Penyakitnya hilang dan sembuh seketika dengan barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, wallah, mata saya ini jauh lebih bagus, jauh lebih terang daripada sebelum diusap dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik api. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, kamu yang memimpin peperangan ini. Kalau kamu yang pimpin peperangan ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita umat muslim. Maka apa? Pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung memimpin perang. Sampai di depan gerbang pintu itu, pintu gerbang Khaibar, apa yang terjadi? Itu sahabat sudah banyak yang ngeper. Soalnya apa? Sudah beberapa hari tidak ada yang bisa nembus. Akan tetapi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memacu kudanya, lari menuju gerbang tersebut, turun dari kuda, diangkat itu gerbang pakai tangan kiri dan dilempar langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijebol. Gerbangnya ini dijebol. Itu sahabat sampai bingung, sempat berhenti. Ini bener, ini temenan apa ora? Bahkan di antara para sahabat itu ada yang tidak percaya. Akhirnya apa? Para sahabat kelompok, coba yuk, apa? Coba diangkat bareng-bareng, kira-kira geser apa ora? Akhirnya sahabat kumpul. Sahabat kumpul ada kurang lebih sekitar 15-20 orang. Kumpul untuk mengangkat gerbang Khaibar yang tadi itu dilempar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pakai tangan
tangan kiri. Kok delalah sahabat ini kumpul 20 orang untuk mengangkat satu gerbang saja tidak mampu. Untuk mengangkat satu gerbang aja tidak mampu. Maka pada saat itu Khaybar ditaklukkan oleh umat Islam dan dikuasai oleh umat Islam. Maka pada saat itu orang-orang kafir yang perempuan dipisah menjadi tawanan perang. Orang-orang perempuan pada saat itu sudah tidak ikut-ikut, menyerahkan diri. Akhirnya apa? Akhirnya di situ ketika umat muslim berjalan pada suatu jalan, di situ menemukan seorang anak bayi yang masih merah, ya, anak bayi yang masih merah ketinggalan di tengah jalan. Nangis jerit-jerit anak bayinya. Akhirnya digendong oleh salah satu sahabat daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, siapa ibu daripada bayi ini? Lantas ada seorang perempuan yang mengangkat tangannya, saya wahai Tuhan. Maka diambil itu bayinya dan diberikan kepada ibu tersebut. Kemudian apa? Kemudian bayi tersebut dipeluk oleh ibunya, kemudian dicium oleh ibunya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, itu sahabat yang melihat kejadian itu semuanya menangis. Sebab apa? Melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, wahai segenap umat muslim, apakah kamu takjub dengan kejadian ini? Maka sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, seperti itulah besarnya kasih sayang orang tua, seorang ibu kepada anaknya. Wallah, kata Rasulullah, wallah, sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mukmin itu jauh lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu itu kepada anaknya. Seandainya kita ini mau berpikir, jernih akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Pasti kita akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo coba sama-sama kita berpikir. Bos mana? Kepala perusahaan mana yang rela dilanggar, perintahnya tidak dijalankan, selalu dilanggar, tidak pernah malu dengan atasan, akan tetapi apa? Minta gaji utuh, kan gitu. Kerja tidak mau, gajinya minta utuh, plus bonus kadang-kadang harus turun. Kita ini sebagai manusia, kita ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita tidak pernah lepas daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Berbuat taat males. Menjalankan perintah Allah males. Sekalinya semangat ria. Sekalinya semangat pengen dipuji. Sekalinya semangat pengen mendapatkan pandangan orang lain. Sekalinya semangat di situ apa? Pengen mendapatkan apa? Pengen mendapatkan junjungan daripada manusia. Akan tetapi kalau berbuat dosa, setiap hari berbuat dosa, maksiat setiap hari jalan, yang namanya ngerasani ghibah setiap hari jalan, hati kotor. Akan tetapi dengan seburuk itu keadaan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memutus rizki kita walaupun hanya sedetik. Sedetik saja Allah memutuskan rizkinya kepada kita, itu tidak pernah. Apa? Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala memberhentikan detak jantung kita walaupun satu detik? Tidak pernah. Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala memberhentikan fungsi daripada paru-paru kita walaupun satu detik? Tidak pernah. Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Pernahkah Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita apa? Membiarkan kita terlantar? Jangan lama-lama. 2 hari aja terlantar. Pernah? Tidak pernah. Dan nikmat yang paling besar, pernahkah kita berpikir bahwasannya kita dikumpulkan di sini, kita berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah masih memberikan kepada kita pintu
kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mendekatkan diri kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendekatkan diri kepada umatnya. Akan tetapi kita sebagai hamba, kita sebagai umat yang enggan, yang malas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita sebagai hamba dan umat yang tidak pernah mau untuk membuang hijab yang ada di dalam diri kita. Kita tidak mau pernah berpikir bagaimana caranya kita ini bisa dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya hidup enak. Yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita ini hidup layak. Yang kita pikirkan hanyalah bagaimana caranya kita ini hidup bisa dipandang enak oleh orang lain. Kita hidup bergelimang harta. Kita hidup dengan pamor yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, akan tetapi kita lupa bagaimana hidup yang bisa membanggakan yang bisa membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka punya tugas cuma satu. Apa? Ya'budun. Apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menghambakan diri? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyembah? Menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Aku, Allah Subhanahu wa taala, ada pada setiap prasangka hambaku terhadap aku. Falyadhunna bi ma sya. Maka berprasangkalah kamu kepadaku sesuka hatimu. Apakah kita tahu daripada hadis ini? Di saat kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, oh Allah tidak mendengarkan doa saya, maka Allah pun tidak akan mendengarkan doamu. Yang salah siapa? Bukan Allah, tapi prasangka kita yang mengatakan Allah tidak mendengarkan doa kita. Oh, Allah tidak adil kepada saya. Suudzon kepada Allah, maka Allah akan kasih sesuai dengan prasangka kita. Apa? Allah tidak akan memberikan keadilannya, ditunda keadilannya. Kita akan selalu merasa Allah itu tidak adil. Akan tetapi kalau kita hidup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa? Insyaallah kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang gampang. Maka dari itu kuncinya syukur adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling bagus, umat yang usianya pendek, banyak dosanya, akan tetapi mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkat amalan kita, bukan berkat keagungan kita, bukan berkat jabatan kita, melainkan kita ini mendapatkan kemuliaan lantaran kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa titel kita? Titel kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada embel-embel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan surga, taubat pun kita harus bunuh diri. Taubat pun kita harus bunuh diri. Seperti halnya yang diceritakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah. Yang mana Nabi Musa, pada saat itu umat Nabi Musa itu kalau berbuat kemaksiatan langsung tertulis di dahinya. Ada orang nyolong, langsung tertulis di dahinya sarikun, maling. Ada orang zina, langsung tertulis di dahinya apa? Zanin, kumpul kebo. Langsung seketika tertulis. Kapan bisa hilang tulisan ini? Dan semua orang bisa lihat tulisan itu.
Semua orang bisa lihat tulisan itu. Sehingga apa? Semua orang tahu, oh bar nyolong. Oh fulan apa? Bar kumpul kebo. Oh fulan apa? Bar judi. Oh fulan apa? Syaribul khamar. Bar ngombe khamar. Jadi semua orang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu cara taubatnya bagaimana? Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Cara bertobat umat Nabi Musa bagaimana? Caranya adalah faqtulu anfusakum. Satu jalannya apa? Bunuh diri. Untuk membuktikan kesungguhan taubatmu itu apa? Kamu harus bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri baru di situ kamu itu taubatmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubatmu itu sungguh-sungguh. Nah, kira-kira nek zaman saiki model taubate koyo ngono, saya yakin di Indonesia ini hanya ditinggali oleh 5 orang. Cukup 5 orang liyane gantung diri kabeh. Ikan-ikan di laut keluar kabeh. Isine apa? Long batang wong kabeh. Lautan itu penuh, ikannya tidak perlu makan ikannya. Ikan hiu itu tidak perlu cari-cari manusia untuk dimakan. Wis sembendino iku wis dikei menungso. Apa? Engko iku wis tobat iku. Karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup apa? Niat di dalam hatimu untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kamu lakukan dan kemudian memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di situ pada malam hari Sayyidah Aisyah itu nguping daripada munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidah Aisyah pada saat itu nguping dari kamar. Apa yang didoakan? Apa bunyi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kalau Sayyidah Aisyah itu baru nguping. Oh, Aisyah nguping. Apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa. Allahumma ghfir li Aisyah. Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Aisyah. Ma qaddamat wa akharat. Dosa-dosa yang telah lampau atau yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Dosa yang baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Loh, itu ketika mendengarkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk khusus untuk Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah berteriak, bergembira, lupa dengan ngintipnya, incengnya tadi itu lupa, lali nek lagi nginceng, loncat. Bahkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Itu di situ tampak kebahagiaan yang luar biasa kepada Sayyidah Aisyah. Barokah doanya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu bahagia? Ya Rasulullah, tidak ada malam yang lebih aku dambakan, tidak ada malam yang lebih aku bahagiakan, tidak ada malam yang bisa membuatku bahagia seperti malam ini yang mana engkau Rasulullah mendoakan saya secara khusus untuk mengampuni dosa-dosa saya. Maka apa? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, ketahuilah seperti inilah keadaan saya untuk umat-umatku. Seperti inilah setiap malam saya mendoakan dengan doa itu untuk umatku. Setiap malam saya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu yang saya munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Seperti ini kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masihkah kita mau menjauh daripada Rasulullah? Masihkah kita ini mau membatasi diri kita mengenal Rasulullah?
Masihkah diri kita ini mau apa? Tidak mau mengenal dengan Rasulullah? Maka Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, kita ini tidak ada andil untuk bisa menyenangkan Rasulullah. Kita ketemu ndak? Ikut perang juga ndak. Maka apa? Sayyidil Habib Umar mengatakan, kalau kamu ingin menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini, yang mana zaman ini kita tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah, susah, bukan tidak mungkin, susah untuk bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Tebalnya hijab yang kita punya. Maka ada satu jalan yang mana di situ kita bisa menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jalan ini adalah kita tidak bisa menyenangkan secara totalitas, tidak bisa. Kita tidak bisa membalas jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita berikan nyawa kita, tidak bisa. Itu Habib Umar mengatakan, kalau kamu ingin menyenangkan Rasulullah, yang pertama apa? Yang pertama adalah kamu hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kamu ingin menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalin hubungan yang baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak bisa menjalin hubungan yang baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa disebutkan di dalam hadis? Di dalam hadis disebutkan, seandainya seseorang meninggal dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia orang yang ahli ibadah, bahkan ibadahnya itu sampai badannya terpotong-potong, anggota badannya ini terpotong-potong karena ibadah, tetap dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Jalankan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan sunnah dan juga jalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Al Imam Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al Haddad, beliau mengatakan apa? Di akhir daripada umurnya beliau mengatakan, ma sami'tu sunnatan min sunanin Nabi illa qad fa'altuh. Saya tidak pernah mendengarkan satu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa qad fa'altuh, kecuali sungguh aku telah melakukan sunnah tersebut, bahkan meninggal dalam keadaan mengerjakan sunnah. Itu adalah apa? Itu adalah Al Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad. Kalau kita koreksi kehidupan para aulia, kalau kita koreksi kehidupan para solihin dari zaman tabi'in, dari zaman sahabat tabi'in hingga nanti akhir zaman, hingga nanti datangnya hari kiamat, semua orang-orang soleh dan para aulia itu semua kehidupannya itu pasti sesuai dengan kehidupan Rasulullah. Metode hidupnya sesuai dengan metode hidup Rasulullah. Kebiasaan mereka sesuai dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu diringkas oleh Al Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad di dalam bait qasidahnya. Apa sih jalannya orang soleh? Apa sih langkahnya orang soleh? Apa sih peninggalan orang soleh? Apa sih yang bisa kunci kesuksesan orang soleh? Disebutkan oleh Al Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad di dalam bait qasidahnya. Beliau mengatakan, walzam kitab Allah, lazimi kitab Allah, lazimi Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran dan amalkan isi daripada Al-Quran. Luzum itu yakni apa? Mengenal, memperdalam daripada Al-Quran. Walzam kitab Allah, berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran. Jangan hanya sekedar dibaca mendapatkan ibadah, akan tetapi Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, akan tetapi itu adalah amaliyah untuk kehidupan kita orang-orang muslim. Berapa banyak sekarang orang muslim lebih banyak pegang handphone daripada pegang Al-Quran. Saya yakin kalau ditanya kita ini yang hadir di sini, hari ini sudah ngaji belum? 99,99% jawabannya belum. Yang 1% mau surat pendek itu mau. Iku. Walzam kitab Allah, mereka orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang yang sukses di akhirat,
Orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Melazimi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan menjadikan Qur'an ini sebagai pedoman di dalam kehidupan. Maka dari itu Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, guru daripada Kiai Abdul Hamid Pasuruan, beliau itu punya sejenis penyakit tumor yang ada di pipinya. Itu kalau sudah kumat, penyakit ini kalau sudah kumat, itu sakitnya luar biasa. Dong lagi loro untu sambat nggih. Loro untu wis loro. Ini tumor yang ada di dalam yang ada di gusinya. Yang ada di gusinya. Minta sembuh, mboten. Apa? Ini tumor kalau sudah kumat, penyakit ini kalau sudah kumat, apa yang beliau lakukan? Berobat? Mboten. Apa? Beliau membaca Al-Quran. Beliau hafal Al-Quran. Bahkan ulama pada saat itu menyebutkan Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf itu julukannya adalah Al-Quran berjalan. Karena apa? Itu kalau jalan itu beliau sambil deres Al-Quran. Itu kalau sudah sakitnya kumat, itu apa? Yang dibaca adalah Al-Quran. Karena apa? Ketika ditanya, Habib, kok antum tidak mau berobat, kok malah baca Al-Quran? Iya, karena apa? Ketika saya membaca Al-Quran, itu efek sampingnya itu lebih cepat daripada obatnya dokter. Ketika saya membaca Al-Quran, itu sakitnya hilang spontan. Awake dhewe nek lagi loro untu maca Quran tambah loro. Nggih. Tambah loro, tambah ngelu kabeh. Sing kof dadi ghin, sing ghin dadi kof, hilang kabeh makhrote. Akan tetapi seperti inilah para aulia Allah. Apa? Mereka punya obat Al-Quran. Mereka jatuh cinta dengan Al-Quran. Bahkan ada seorang wali min auliaillah, yang mana beliau itu kalau bulan puasa tidak mau deres Al-Quran. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu tidak mau deres Al-Quran kecuali di malam hari. Habis terawih, ya itu baru deres Al-Quran. Siang haram, tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Ditanya loh, Habib, baca Quran kok haram di siang hari ini dalile nopo? Long Quran niku mboten perkara sing batal nopo? Poso. Beliau mengatakan, iya, saya haramkan untuk diri saya untuk membaca Al-Quran di siang hari. Karena apa? Kalau saya ini baca Al-Quran, itu seakan-akan madu ada di lisan saya. Seakan-akan ada madu di lisan saya. Saya takut itu dapat membatalkan puasa saya. Maka dari itu saya tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Saya mau baca Al-Quran kalau sudah malam. Kalau sudah habis bar maghrib, baru nembe deres Al-Quran. Seperti ini keadaan mereka para aulia. Seperti inilah keadaan mereka orang-orang soleh yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Walzam kitab Allah, watba' sunnatan. Bukan hanya sekedar apa? Membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak bisa diuraikan kecuali orang tersebut menjalankan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang bisa menjabarkan Al-Quran, tidak ada orang yang bisa menafsiri Al-Quran secara sempurna kecuali Rasulullah SAW. Maka dari itu, ketika orang itu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka secara tidak langsung dia sedang menjabarkan daripada isi Al-Quran. Watba' sunnatan, ikutlah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Setelah kita ini membaca Al-Quran, setelah kita ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, apa? Waqtat hadakallahu bil aslafi, ikutlah dengan orang-orang soleh, pelajari kisah orang soleh, bacalah manakib orang soleh, bacalah manakib wali Allah, dan bukan hanya sekedar menjadi bacaan, itu manakib orang-orang soleh dibaca, dipelajari dan juga dipahami dan dijadikan pedoman di dalam hidup kita.
Sebab apa? Mereka orang-orang soleh adalah orang-orang yang berhasil menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita mengikuti mereka, tanpa kita ini berkaca dengan mereka, maka mustahil kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, diri kita, sanak famili kita, keluarga kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadza minal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Madinah hijrah
حين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أم برزة رافعا رفعه إلى السماء مؤميا بذلك رفع لأن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سره تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروز لهذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدي فسهل فسمد قال يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تضيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود
إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجمسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم مشروع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب معك هوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاءنا يا رب بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. واكتم هوانا إن أردت رضانا وحذرتني حب سرنا لسوانا يا رب بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا.
وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من طريق الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وزاكي قوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآله وظهره وأم بركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأزمرة الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابذل هدل بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار بتأييد من ذلك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الرزق الحسين من جميع البلايا في الرزق المكين من الذنوب والخطايا. آدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين فإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لزم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لمنسوب ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت ابراهيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Nuwun barokah doa untuk Ibu Sulistriana dan Bapak Mahfud Effendi. Mudah-mudahan segala yang dihajatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya dan kita semua daripada segala bentuk musibah
segala bentuk wabah. Al-hadiniyah wal qadin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Padang bulan padange Dina rembulane sing awi-awi padang bulane padange kaya dina rembulane sing awi-awi ngelingake aja terus sore kene tak critane mengko sepo mengko sore kene tak critane mengko sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana alamat bakal ketengurine lamun wong tua kliru mimpine alamat bakal ketengurine wong tua loro kondur ing ngarasa Padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awi-awi ngelingake aja pada turu sore ini tak critani kanggo sepo mengko sore padang bulan padangi kaya rina rembulane sing awi-awi ngelingake aja pada turu sore ini tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan jarimatan bidawami mulkillahi jaman kebung Quran jaman bentutan esok-esok ruru ramalan gambar bujeng hati kira gambar macan bengi tipu terser batu wangidan kurang
luas roro ramalan wong ora waras dadi takonan agang ditakoni padha guyu cetakaan jebul kang takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada nabiyil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada nabiyil milai salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Para undangan sedaya kagem daharipun kapure mundhut kiambak-kiambak nggih.